Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk nafas, kesempatan hidup yang Tuhan beri. Kami bersyukur Tuhan. Kau menebus dosa-dosa kami. Kau menyelamatkan kami. Kau yang membuat hidup kami berharga. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu ya Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu ya Allah yang kudus. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu ya Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kau yang layak terima sembah, layak terima pujian. Yesus, haleluya. Haleluya. Oh, di dalam-Mu ada sumber sukacita, ada sumber pengharapan, ada sumber kekuatan hanya dalam-Mu Yesus. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita tetap dapat beribadah bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, kita tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Ya, kondisi bagaimanapun juga kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana yang terbaik bagi setiap kita anak-anaknya. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur terima kasih buat hari ini kami boleh mendapat satu kesempatan kembali untuk mendengar, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan berbicara secara langsung melalui firman-Mu Tuhan kepada setiap kami yang mendengar. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Segala roh-roh coba merintangi, menghalangi pemberitaan firman Tuhan, kami sepakat sehati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Roh Kudus akan mengurapi kami semua. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik. Kali ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul persembahan persepuluhan. Ya, persembahan persepuluhan. Beberapa waktu yang lalu tim revitalisasi GSJ Talitakum Malang, ya, kita mengadakan pertemuan dan salah satu pertemuan itu mendapat satu kesimpulan bahwa kita perlu untuk menyampaikan tema khotbah tentang persepuluhan. Oleh sebab itu, ya, saya akan melaksanakan tentunya pada hari ini. Jadi, mari kita akan renungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang persembahan persepuluhan. Ya, seperti biasa saya membagi menjadi 5 bagian di dalam khotbah saya pada hari ini. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Itu karena kasihnya kepada kita. Saudara nanti bisa baca di dalam 1 Yohanes 3:16 ya. Tuhan Yesus sudah berkorban menyerahkan nyawanya bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Nah, tentunya saudara, kita juga perlu berkorban ya bagi Dia. Kita juga perlu berkorban, kita juga harus berkorban bagi Dia. Nah, saudara, walaupun berkorbannya adalah bentuk yang lain, namun Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, membawa persembahan persepuluhan itu adalah merupakan salah satu korban yang kita lakukan. Sekali lagi, membawa persembahan persepuluhan adalah salah satu korban yang kita lakukan. Puji nama Tuhan. Saudara, tentunya kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa berkorban tuh. Ya, bisa melakukan korban itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, biar kita akan menyambut ya kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias, dengan penuh kerinduan karena kita mau berkorban ya. Suatu kali saya menghadiri sebuah ibadah di satu gereja, saudara. Saya senang sekali, saudara. Pada waktu gembala itu, dia mengumumkan, mari kita maju ke depan untuk memberikan persembahan persepuluhan kita. Ya, mereka bersorak-sorai, bertepuk tangan. Ya, bertepuk tangan mereka bersorak-sorai. Ya, sekali lagi gembala sidang itu menyampaikan, mari saat ini kita akan maju ke depan untuk membawa persembahan persepuluhan kita ke depan. Mereka bersorak-sorai, bertepuk tangan, luar biasa, saudara, berantusias. Artinya mereka menyambut ini satu kesempatan yang sangat indah, masih bisa berkorban, memberikan kepada Tuhan, bukan dengan bersungut-sungut ya, bukan dengan terpaksa. Firman Tuhan nanti juga kita akan ketemu di sana ya. Nah, saudara, bagian yang pertama adalah nomor 1 adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ya, di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37, saudara, dengan jelas di sana
Injil Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, sekali lagi jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Di firman yang lain, di Injil yang lain dikatakan dengan segala kekuatanmu. Waduh, ya, berarti di dalam kita mengasihi Tuhan Yesus itu all out. Ya, mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, Yesus sendiri juga mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wah, luar biasa ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tidak ada yang dikecualikan. Semua harus perintahnya yang ada di dalam firman Tuhan harus kita lakukan dengan penuh sukacita. Nah, saudara, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan Yesus adalah kita menuruti segala perintahnya. Nah, saudara, ini adalah bukti. Tunjukkan bahwa kita mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Kita mau melakukan segala apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan. Baik itu rasanya bertentangan dengan kedagingan kita, kemanusiaan kita. Tetapi karena itu adalah perintah Tuhan, dan tadi katakan segala perintahnya, maka mau tidak mau kita harus melakukannya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, Roh Kudus itu akan menyertai kita jika kita mengasihi Tuhan. Sebab kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 14, 15 dan selanjutnya ayat 16, saudara itu adalah konsekuensi daripada mengasihi Yesus. Yesus akan memberikan Roh Kudus pada kita. Puji nama Tuhan. Jadi Roh Kudus akan menyertai kita jika kita mengasihi Tuhan Yesus, yaitu melakukan segala apa yang diperintahkannya. Mengasihi Tuhan Yesus secara total, ya, secara total. Mengasihi Tuhan secara total. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, kita melakukan segala apa saja diperintahkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang kedua, menuruti perintahnya. Nah, menuruti perintahnya. Saudara, di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10, ya, di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10, ayat ini sudah sering sekali kita dengar. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan perhatikan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, saudara, ini adalah salah satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, tadi katakan segala perintahnya. Nah, ini salah satu perintahnya, yaitu apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Nah, saudara, kita tahu bahwa persepuluhan kita adalah ya 10% dari segala penerimaan kita. Kalau saudara bekerja, mungkin bekerja di 2 tempat, ya persepuluhan dari hasil atau gaji dari 2 tempat itu. Ya, kalau saudara mungkin gajinya seminggu sekali, ya saudara 1/10 dari setiap seminggu sekali itu, 10%-nya saudara kumpulkan. Atau setiap hari Minggu saudara mau masukkan, silahkan. Atau saudara kumpulkan 1 bulan sekali, silahkan. Saudara, yang penting benar-benar kita membawa persembahan persepuluhan itu. Ya saudara, kita harus membawa persembahan persepuluhan itu, saudara, kemana? Saudara katakan, ke dalam rumah perbendaharaan.
Rumah perbendaharaan di mana Tuhan katakan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah saudara, kalau berbicara tentang rumah perbendaharaan, ya artinya ke gereja. Ya, jadi persepuluhan kita, seluruh persembahan persepuluhan kita harus kita bawa ke gereja. Bukan digunakan untuk hal yang lain. Ya, ada yang mengatakan digunakan untuk membantu panti asuhan atau digunakan untuk membantu panti jompo. Bukan itu saudara. Membantu panti jompo, membantu panti asuhan, itu gereja nanti akan mengelola, bukan kita. Nah kalau kita mau memberikan untuk panti jompo atau panti asuhan, tentunya di luar daripada persepuluhan itu. Ya, persepuluhan itu harus kita bawa dengan jelas ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, di mana saudara mendapatkan makanan firman Tuhan, di mana saudara bertumbuh, ya, mendapatkan makanan rohani firman Tuhan. Disitulah saudara harus membawa persembahan itu. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu saudara ada seorang pelayan Tuhan dari gereja lain di luar kota, ya, karena dia seorang sales saudara. Dia sering keliling di Jawa Timur, di Malang ini dan sekitarnya, dan kemudian dia pernah sering menginap di sini di gereja GSCA Talitakum Malang ini, karena kita ada kamar, kita sediakan dia kamar. Dia selalu menginap di sini kalau dia keliling Jawa Timur. Saya silahkan. Itu adalah jemaat dari GSCA yang lain di luar kota, ya. Mereka menginap sini. Suatu kali dia datang, kemudian dia menemui saya, Pak, saya mau memberikan persepuluhan saya ke gereja ini. Saya katakan, loh, maaf Pak, Bapak mendapatkan makanan rohani bukan di gereja ini. Bapak ke sini kan bukan hari Minggu, hanya singgah saja. Nah, kemudian setiap minggunya Bapak dan istri dan anak-anak beribadahnya di gereja GSCA yang lain. Ya, jadi saya mohon maaf, seharusnya persembahan persepuluhan itu diberikan, dibawa ke rumah perbendaharaan, di mana Bapak mendapatkan makanan rohani di sana. Oh, akhirnya dia bisa mengerti, saudara. Nah, saudara, ini penting, saudara. Ini penting. Karena firman Tuhan dengan jelas, di manakah kita mendapatkan makanan? Ya, di mana di situ ada persediaan makanan rohani dan kita mendapatkan makanan rohani di situ. Disitulah kita wajib dan harus membawa persembahan persepuluhan kita. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, ya, dia dengan istilah lain bukan membawa persembahan tapi mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Ya silahkan, tetapi saya mengutip persis dengan apa yang ada di dalam Maliaki saja, yaitu bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, rumah Tuhan adalah di gereja, saudara. Sekali lagi, saudara, persepuluhan ya tidak pada tempatnya kalau kita membawa kepada tempat yang lain, ya, ke panti asuhan, panti jompo. Kalau saudara mau membawa ke sana, harus di luar daripada persepuluhan itu. Kalau saudara mau memberikan persepuluhan, nanti gereja setempatnya akan memikirkan untuk membantu, ya, untuk membantu panti asuhan, panti jompo dan lain-lain, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, membawa persembahan persepuluhan adalah perintah. Sekali lagi, ya, di sana dikatakan bawalah. Ada kata lah, ya, berarti satu perintah yang diberikan, ya, Tuhan melalui firman-Nya kepada setiap kita. Nah, saudara, tadi kita sudah membuat satu komitmen bahwa segala perintahnya harus kita lakukan. Itu adalah sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, mari saudara, sekali lagi, membawa persembahan persepuluhan adalah perintah. Kita harus menuruti perintahnya karena kita mau mengasihi Dia, ya, karena kita mau mengasihi Dia. Saudara, sekali lagi, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita, ya, dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Nah, kita mau mengasihi Dia dengan melakukan, yaitu membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, di dalam
Maleakhi pasal 3 ayat 8. Kalau saudara melihat di sana, saudara, di dalam Maleakhi 3 ayat 8, saya akan bacakan saja ya, di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 8 di sana. Saudara, dikatakan kita tentunya tidak mau kalau dikatakan sebagai penipu atau menipu Allah. Nah, saudara, mari kita baca di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Ya, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Akunya huruf besar. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Engkaunya huruf besar. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Sekali lagi saudara, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Ya, akunya huruf besar. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Engkaunya huruf besar. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, puji nama Tuhan saudara. Jadi saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, orang yang tidak melakukan, tidak membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Allah, dia sesungguhnya sedang menipu Allah. Ya, sesungguhnya sedang menipu Allah, karena perintahnya tidak dilakukan. Perintahnya dengan jelas disampaikan, tidak dilakukan. Saudara, mari, saya berharap kita semua tidak ada yang mau menjadi penipu, apalagi menipu pada Allah. Puji nama Tuhan. Yalah, kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini, setelah saudara mendengar, mungkin ada di antara saudara yang selama ini tidak pernah melakukan atau jarang melakukan. Saudara, ini kesempatan untuk kita mau mengambil bagian, yaitu melakukan, membawa persembahan persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah saudara, ini sangat indah sekali saudara. Di masa pandemi ini adalah masa yang sangat indah saudara. Di mana saudara, ini satu kesempatan, ya, Tuhan sedang menguji iman kita. Ya, nanti di bagian yang ketiga akan saya ulang lagi. Ini satu kesempatan Tuhan sedang menguji iman kita. Tuhan sedang menguji ketaatan kita. Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Tuhan juga sedang menguji kejujuran kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, ini suatu hal yang sangat indah. Tuhan mengizinkan ya masa pandemi ini terjadi. Ternyata sesungguhnya Tuhan sedang menguji iman kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, dan kejujuran kita di dalam hal memberikan atau membawa persembahan persepuluhan kita. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi barusan. Bagian yang ketiga, melakukan dengan iman, taat, setia, dan jujur. Sekali lagi, melakukan dengan iman, taat, setia, dan jujur. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara, membawa persembahan persepuluhan merupakan bagian daripada iman yang harus kita lakukan. Mengapa kita harus memiliki iman dalam hal membawa persembahan persepuluhan? Ya saudara, sering kita mendengar, ya, waduh, gaji saya cuma 3 juta 1 bulan. Sementara pengeluaran saya ini. Ya, kemudian kalau ditambah persepuluhan 300.000, waduh, rasanya berat. Ya, rasanya tidak cukup. Nah saudara, disinilah iman kita sedang diuji. Disinilah iman kita sedang diuji.
Apakah kita mau percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dengan berkelimpahan? Ingat, Tuhan katakan, ujilah aku. Puji nama Tuhan. Saudara, disinilah iman kita akan diuji. Saudara, kita harus mengutamakan Tuhan lebih dulu. Ya, kalau saudara terima gaji 3 juta, secara matematika tidak cukup rasanya. Tetapi karena saudara memiliki iman, percaya pada Tuhan Yesus, maka saudara dulukan, keluarkan 300.000 saudara bawa ke dalam persembahan itu, membawa persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan. Persembahkan dengan iman. Saya percaya, jikalau saya mengutamakan Tuhan, jikalau saya mendahulukan Tuhan, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab akan segala kebutuhan-kebutuhanku. Maka Tuhan akan bertanggung jawab segala yang kami perlukan selama 1 bulan itu. Saudara, puji nama Tuhan, saya percaya saudara, jikalau saudara memiliki iman yang seperti itu saudara, maka Tuhan pasti akan menggenapi janjinya bahwa Dia akan mencurahkan berkat dengan berkelimpahan. Puji nama Tuhan. Saudara, dengan iman kita mau mendahulukan Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita juga sedang membuktikan bahwa kita mau taat apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Kita mau taat saja melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, inilah bagian daripada ujian yang Tuhan izinkan. Ya, untuk kita mau mendahulukan Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Nah saudara, sekali lagi di masa pandemi ini sangat-sangat indah saudara. Tuhan izinkan semua terjadi. Saudara, sangat mudah kita melihat apakah orang-orang itu, ya, anak-anak Tuhan itu mau benar-benar datang ke dalam gereja walaupun tidak ada ibadah kita secara online. Ya, saudara mengikuti ibadah secara online, tetapi karena dia sedang beriman, dia tetap datang. Hari Minggu gereja dibuka hanya sekedar untuk memberikan persembahan kita, untuk membawa persembahan persepuluhan kita. Saudara, disinilah kita sedang diuji iman kita saudara. Tetapi mari saudara, kita lakukan dengan penuh sukacita. Kita mau taat saudara. Dan saya percaya janji Tuhan itu pasti dan sangat pasti digenapi dalam kehidupan kita. Di saat kita beriman, di saat kita taat melakukannya. Puji nama Tuhan. Saudara, oh haleluya saudara, puji nama Tuhan. Walaupun tidak ada ibadah di gereja, kita semua ibadah secara online, tetapi saudara rindu untuk datang memberikan persepuluhan saudara. Mungkin saudara juga bisa transferkan, ya, ditransfer saudara. Atau saudara bisa titipkan pada pemimpin kelompok sel saudara. Puji nama Tuhan. Yang penting saudara, kita mau melangkah, beriman dan taat untuk melakukannya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, saya ingin sampaikan pada para pengurus-pengurus gereja, para pemimpin kelompok sel, ya, para ketua-ketua komisi, pelayan-pelayan Tuhan, saudara harus menjadi teladan. Tim revitalisasi, saudara harus menjadi panutan. Ya, sesuai dengan komitmen kita, tim revitalisasi mau menjadi panutan, menjadi teladan bagi jemaat yang lain. Tentunya juga di dalam hal mengasihi Tuhan, yaitu membuktikan bahwa kita taat, kita mau dengan iman memberikan persepuluhan kita. Saudara, mari kita mau menjadi teladan, kita mau menjadi panutan yang baik bagi jemaat yang lain. Oh puji nama Tuhan. Nah saudara, di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, 2 Korintus pasal 9 ayat 7 di sana dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau buktikan ketaatan kita pada firman-Nya. Kita mau melakukan dengan setia dan jujur. Nah saudara, setia dan jujur di dalam memberikan persembahan itu dengan sukacita, bukan dengan terpaksa.
tidak dengan terpaksa. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Seperti tadi saya katakan, ya, pada saat mereka diumumkan bahwa mari kita maju ke depan untuk memberikan persembahan persepuluhan, mereka bersorak-sorai, bertepuk tangan, bersukacita, saudara. Mereka sedang mempraktekkan firman Tuhan bahwa mereka mau memberi dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, saya ingin sedikit bersaksi, saudara. Pada waktu saya masih menjadi pegawai yang rendahan, ya, Bu Ari sering katakan pegawai kerucuk memet, ya. Saudara, saya pada waktu itu baru saja menikah tahun 1980. Saya punya anak baru tahun 82. Baru menikah, kemudian kami ada adiknya Bu Ari, ya. 3 orang menjadi tanggungan kami. SD, SMP, SMA. Waduh, ya, pengantin baru, kerucuk memet, tetapi punya tanggungan 3 orang. Ya, saudara, tetapi satu hal yang kami lakukan, saudara. Yang pertama, setiap bulan kami selalu sisihkan itu persepuluhan lebih dulu. Ya, Bu Ari dengan tertib, dengan disiplin sudah sisihkan persepuluhan itu. Padahal gereja kami cukup jauh. Ya, kami di Surabaya, kami tinggal di Tandes, kami ibadah harus di Ambengan, kami tinggal di Balongsari, Tandes. Kami harus kadang naik angkot sampai 3 kali, saudara. Kalau mau ngirit ya jalan kaki sedikit, kemudian baru naik, bisa angkotnya 2 kali. Nah, kami, saudara, satu hal yang kami lakukan, kami selalu menyisihkan persepuluhan itu, dan kami bawa ke dalam perbendaharaan rumah Allah, ke gereja. Dan yang kedua, kami selalu setiap hari Minggu kami tidak pernah absen. Saya selalu ajak, saya dengan Bu Ari dan juga adik-adiknya 3 orang, kita bersama-sama beribadah. Puji nama Tuhan. Saudara, padahal pada waktu itu saya termasuk orang yang baru, petobat baru. Saya bertobat kalau tidak salah akhir tahun 79. Tahun 80 kami menikah, dan kemudian saudara, kami diikuti 3 anak menjadi tanggungan kami. Tetapi kami lakukan, saudara, memberikan persepuluhan dengan setia dan beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu dengan setia. Dan puji Tuhan, Tuhan mengangkat kami, ya, secara karir juga diangkat, kemudian secara rohani juga diangkat, secara materi juga diangkat. Puji nama Tuhan. Itu semua karena kita apa? Taat, setia, jujur, dan dengan iman melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dengan sukacita, tidak dengan bersungut-sungut, tetapi dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Maka Tuhan akan mengasihi kita karena kita memberikan, memberi dengan sukacita. Haleluya. Saya berharap sekali lagi, saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari saudara melangkah, lakukan dengan iman, dengan taat, dengan setia, dan dengan jujur. Maka janji Tuhan pasti akan digenapi bagi kita. Nah, saudara, bagian yang keempat, ada banyak orang yang berkata, oh Pak, memberi persembahan persepuluhan itu kan di dalam perjanjian lama, Maleaki, ya. Bagaimana dengan perjanjian baru, kan tidak pernah ada. Saudara, siapa bilang? Saudara bisa kalau dulu mengikuti bimbingan baptisan air, saudara, baptisan selam, saudara, saya sampaikan tentang hal ini. Nah, saudara, oleh sebab itu, saudara, bagian yang keempat, Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Ya, Yesus sudah memberi teladan kepada kita di dalam hal persepuluhan. Matius 23 ayat 23. Ya, Matius kita tahu bukan perjanjian lama tapi perjanjian baru, saudara. Karena tadi saudara ada yang berkata itu kan perjanjian lama. Nah, kita akan lihat di dalam Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-23. Perhatikan, Tuhan Yesus sedang marah ini, saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, ya. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan
yang lain jangan diabaikan. Sekali lagi, yang satu harus dilakukan, ya, dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, di dalam konteks ini Yesus dengan jelas yang memarahi ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi yang dikatakan sebagai orang munafik, karena mereka setia memberikan persepuluhan, membawa persepuluhan mereka, ya, ke dalam rumah Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kasih kepada orang lain, tidak melakukan kesetiaan kepada orang lain. Nah ini saudara, Tuhan marah tentang hal itu. Oleh sebab itu satu perkataan yang disampaikan oleh Tuhan ini menjadi satu dasar bagi kita, bahwa Tuhan memberikan teladan di dalam memberikan persepuluhan, yaitu dikatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya saudara, kita juga harus melakukan memberikan persepuluhan, tetapi kita juga harus tetap mengasihi orang lain. Nah ini saudara, ini yang penting yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan mereka yang orang-orang yang munafik. Kita tidak boleh mengabaikan salah satu, ya, karena mengasihi juga perintah Tuhan, membawa persepuluhan juga perintah Tuhan. Semuanya harus dilakukan. Puji nama Tuhan. Semua perintah Tuhan, baik mengasihi maupun memberi, harus kita lakukan dengan setia. Puji nama Tuhan saudara. Sekali lagi kita kembali kepada konteks di awal yang tadi, bahwa kita sudah komitmen kita mau mengasihi Tuhan, ya, yaitu dengan apa? Menuruti segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tidak mau dikatakan, ya, sebagai orang yang munafik, dikecam oleh Tuhan, ya, celakalah kamu, ya, tentunya kita tidak mau saudara. Kita juga tidak mau dikatakan sebagai menipu Allah, karena kita tidak setia, tidak taat, tidak jujur di dalam mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Nah saudara, mari saya mengajak saudara, biar firman Tuhan pada hari ini akan menggugah kita, membangkitkan kita, menggerakkan kita. Mari kita memberi dengan sukacita pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir, bagian yang kelima, ya, bagian yang kelima, janji-janjinya bagi kita. Ya saudara, sekali lagi, janji-janjinya bagi kita, bukan bagi orang lain, tetapi bagi kita. Nah saudara, sekali lagi saya akan bacakan di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Wah, luar biasa. Tuhan minta, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah saudara, ini janji Tuhan yang disediakan bagi kita. Dia berjanji bahwa dia akan membukakan bagi kita tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Nah saudara, janji yang kedua dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Wah, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Yesus akan mengusir segala belalang pelahap, ya, supaya apa? Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan. Ada janji yang sangat indah saudara, yang diberikan kepada kita. Ya, kalau saya melihat ada dua hal yang sangat penting bagi kita, yaitu bagi mereka yang setia, taat dan jujur dengan iman, dengan penuh sukacita mereka membawa persembahan persepuluhan, maka dia akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dengan berkelimpahan. Itu janji yang pertama. Dan janji yang kedua, dia akan menghardik belalang pelahap, mengusir belalang pelahap, supaya berkatnya tetap ada pada kita. Nah saudara, saya sering mendengar, ya, kenapa mereka ada anak-anak Tuhan yang selalu berkekurangan. Ya, hari ini pergi ke rumah sakit, ya, sakit anaknya, besok lagi sakit,
bapaknya, besok lagi sakit ibunya, dan kemudian ada saja saudara, keperluan-keperluan yang tidak diduga itu ada saja. Saudara, ini adalah belalang pelahap, ya, belalang pelahap yang tidak pernah kita duga. Oleh sebab itu saudara, di saat kita setia memberikan persepuluhan, jujur, taat, ya, dengan penuh sukacita, maka Tuhan akan menghardik belalang pelahap itu. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga itu akan dijauhkan. Mari saudara, kita akan buktikan janji Tuhan itu. Karena Tuhan katakan, ujilah aku, ya, firman Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan, sangat indah sekali saudara. Kita akan menikmati berkat Tuhan, karena janji Tuhan pasti dan sangat pasti digenapi bagi kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi kita, dan kita akan dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan pada hari ini. Saudara, saya percaya, saya berharap saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara tidak menjadi marah, tetapi justru saudara menjadi sukacita, karena saudara menerima kebenaran yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan, haleluya. Baik, mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih jikalau hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau sudah lebih dulu berkorban bagi kami. Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga mau mengasihi Tuhan. Sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau, kami mau melakukan segala perintah-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami sedang mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang membawa persembahan persepuluhan. Kami tahu bahwa itu adalah perintah Tuhan, dan kami mau Tuhan melakukannya dengan taat, dengan setia, dengan jujur, dengan penuh sukacita. Kami mau memberikan semuanya itu untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menikmati janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami tidak taat, kami tidak jujur, kami tidak setia di dalam hal membawa persepuluhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman-Mu pada hari ini, kami mau berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dengan melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan, khususnya di dalam membawa persembahan persepuluhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami. Janji-Mu pasti akan digenapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan-Mu bagi kami. Kami berdoa kiranya Tuhan kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh layak dan berkenan untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari saudara persiapkan roti dan anggur. Ya, kita angkat roti tangan kanan kita. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini yang melambangkan darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang menyucikan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Kami terus akan mengingat pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur buat hari ini kami boleh mengingat kembali pengorbanan-Mu. Oh tubuh dan darah-Mu yang sudah dikorbankan bagi kami melalui perjamuan kudus hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Biar kami akan memberitakan perbuatan-Mu yang besar ini kepada orang lain, supaya mereka juga boleh mendengar dan mereka boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saya ingin sampaikan pengumuman ya, yang saya rasa ini sangat penting. Pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sedianya hari ini Minggu tanggal 4 Juli kita akan mengadakan ibadah bersama-sama di gereja, termasuk juga mereka yang sudah sepuh ya, akan kita undang beribadah bersama-sama di gereja sekalian untuk perjamuan kudus. Tetapi saudara, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau taat akan apa yang diperintahkan oleh pemerintah juga tentunya, karena kita tahu bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Firman Tuhan katakan demikian. Dan pemerintah menghendaki supaya kita melakukan PPKM darurat ya. PPKM darurat, pelaksanaan kegiatan masyarakat ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Kita mau melakukan itu dengan tertib karena pemerintah menetapkan supaya ibadah dilakukan secara online mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Jadi selama tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli kita tidak ada kegiatan di gereja. Semua dilakukan secara online. Ya, sekali lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau taat melakukan apa yang diperintahkan dari Tuhan dan juga dari pemerintah kita. Puji nama Tuhan. Saudara lakukan saja dengan setia, lakukan dengan penuh semangat saja ya. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, mari kalau ada kesempatan untuk vaksinasi ya, vaksin, saudara, saya berharap saudara akan ikut. Mungkin di tingkat RT, di RW, kelurahan atau puskesmas atau di poliklinik ada melakukan vaksin. Saya berharap saudara yang belum vaksin, saya mendorong supaya saudara segera vaksin. Karena kita menginginkan supaya kita semua jemaat di tempat ini ya pada akhirnya semua sudah divaksin, supaya kekebalan tubuh kita semakin meningkat. Saudara terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir ya. Saya percaya saudara pandemi ini akan segera berakhir. Kita terus berdoa supaya kita semua dijauhkan dari penularan virus. Tetap jaga protokol kesehatan saudara dengan 5M ya. Puji nama Tuhan, saya percaya saat kita melakukan semua itu dan terus meningkatkan imun kita dan iman kita, maka kita akan diluputkan dari penularan virus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Haleluya.